Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Rahayu dengan NIM AB242065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kasus cedera pada anak. Di sini saya jelaskan dulu ya Bu ya, pertolongan pertama itu apa? Pertolongan pertama adalah pertolongan yang diberikan secara langsung atau tiba-tiba kepada orang yang terluka atau penyakit tiba-tiba ya Bu ya. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat. Dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Tadi kan anak ibu kena kemasukan benda asing di hidung ya Bu ya. Saya jelaskan dulu. Pada saat kemasukan benda asing di hidung, mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, bawa ke rumah sakit ya Bu ya. Untuk kasus cedera itu ada banyak ya Bu ya, ada beberapa kasus cedera. Contohnya kecelakaan atau jatuh, tersedak, kemasukan benda asing di hidung, kemasukan benda asing di telinga, terjadi luka bakar juga. Di sini saya jelasin satu-satu dulu ya Bu ya. Contohnya kecelakaan atau jatuh. Jatuh jika terjadi memar, kompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyeri dan obat anti nyeri. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan seperti atas telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera bawa ke rumah sakit ya Bu ya. Jika terjadi luka harus dibersihkan dengan segera dihentikan perdarahannya. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan, lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa. Jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area yang cedera. Perban setiap luka terbuka. Balut dan bidai area yang cedera. Cari pertolongan medis atau segera bawa ke rumah sakit. Pada kasus tersedak biasanya menggunakan teknik blade bow. Letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Adapun teknik Heimlich maneuver, bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Pertemukan kedua lengan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas. Kemudian lakukan hentakan ke arah belakang, lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali. Bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak. Apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan? Jika tidak berhasil, segera bawa ke rumah sakit ya Bu ya. Yang selanjutnya, pada saat kemasukan benda asing di telinga. Kemasukan benda asing berukuran kecil, cara mengeluarkannya adalah dengan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan. Misal kemasukan serangga, meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat atau menggigit. Kemasukan biji-bijian dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan. Dengan luka bakar,
Aliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit, bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Segera bawa ke tenaga kesehatan atau rumah sakit ya Bu ya. Di sini Ibu sudah cukup jelas? Jelas. Sekian dari saya ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bidan. Ya.